Keluarga memiliki peran utama dalam penanaman nilai-nilai kepada anak. Melalui interaksi tersebut, maka orang tua sudah melakukan sosialisasi nilai, sikap, dan budaya yang dipandang penting untuk dimiliki oleh anak. Oleh karena itu, karakter anak dibentuk dari lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Menurut Chao tahun 2000 dalam Etikawati 2019, keyakinan dan kepercayaan orang tua seringkali didasari dengan nilai-nilai kultural yang dibawa oleh orang tua. Etnoparenting sendiri adalah aktivitas parenting yang dilandaskan oleh budaya lokal atau etnis tertentu. Etnoparenting sendiri didasari oleh 7 elemen budaya dari suatu tempat. 7 elemen tersebut adalah keyakinan, agama, perspektif orang tua, tata nilai, pola hidup, tradisi, adat istiadat atau kebiasaan, dan pengalaman. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan budaya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki beragam praktek pengasuhan tergantung dari budaya yang dianut oleh keluarga. Tujuan dari video kali ini, kami ingin memberitahu adanya keterkaitan pengasuhan dengan faktor sosial budaya yang mendukung proses pengasuhan. Dan yang kedua, ingin memberitahu adanya perbedaan dan persamaan terhadap pengasuhan yang berasal dari dua budaya yang berbeda. Sekian, selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Bazliana dari kelompok 4. Pada saat ini saya ingin mewawancara Ibu terkait pengasuhan yang ada di dalam rumah. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nama Ibu siapa? Meli Ira. Usia Ibu? 47 tahun. Alamat Ibu? Jalan Angke nomor 6, Komplek TNI AU Trikora Halim Perdana Kusuma. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Jumlah anak? 2. Umur anak? 23 dan 20. Yang pertama bernama Muhammad Habira Bani. Kedua Azura Bazliana. Jumlah anggota keluarga di rumah? 4 orang. Nah, terkait topik yang pertama, disiplin strategi. Apakah ada peraturan yang diberlakukan di dalam keluarga kepada anak? Ada. Sebelum keluar rumah harus pamit, membersihkan kamar masing-masing, ikut terlibat dalam tugas domestik, sholat tepat waktu, maghrib sudah pulang kalau bisa. Konsekuensi apa yang diberikan jika anak melanggar peraturan tersebut? Untuk kedepannya, izin saya akan persulit untuk keluar rumah dan ditunda apa yang dia minta atau yang dia inginkan untuk mendapatkannya. Nah, yang ketiga, apakah anak diberikan kebebasan untuk bermain di luar lingkungan rumah? Untuk mendapat kebebasan akan saya berikan asalkan anak itu tahu aturan dan disiplin. Pertanyaan keempat, apakah orang tua bersikap tegas dalam menyikapi masalah? Kalau untuk itu harus tegas, terutama masalah ibadah. Nah, pertanyaan yang kelima, apakah orang tua memiliki treatment khusus dalam mendisiplinkan anak? Ada. Apabila dia dalam akademik mendapat nilai bagus, akan saya beri hadiah. Namun hadiah yang akan saya beri harus sesuai dengan fungsi yang dibutuhkannya pada saat itu. Terkait topik kedua, mengenai pembagian peran ayah dan ibu dalam keluarga. Pertanyaan pertama, apakah ayah membantu pekerjaan ibu dalam pekerjaan rumah tangga? Ya, itu pasti. Suami saya akan membantu seperti mensiram bunga, mengangkat kain, sedikitlah menyapu rumah, ya sesuai dengan waktu dia sebelum bekerja. Yang kedua, bagaimana ayah dan ibu dalam menerapkan disiplin ketika anak mengalami permasalahan perilaku? Kita akan kumpul bersama, berbicara berempat, membahas mengenai permasalahan yang berlaku, perilaku tersebut. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran ayah dan ibu dalam membuat keputusan? Dalam membuat keputusan kita satu suara, saling mendukung satu sama lain agar lebih baik lagi. Apakah ayah ikut berperan dalam mengasuh anak?
Berperan sekali. Waktu kecil ayah berperan dalam mengasuh anak, namun ketika anak beranjak dewasa, pengasuhan ayah cenderung mendisiplinkan. Pertanyaan kelima, apakah ibu ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga? Saya seorang ibu rumah tangga, lebih banyak berperan dalam ibu rumah tangga dan mendidik anak. Nah, topik selanjutnya adalah tentang penyediaan kasih sayang. Pertanyaan pertama, siapa yang lebih sering meluangkan waktu bersama anak? Ya, secara otomatis tentu saya, karena posisi saya kan seorang ibu rumah tangga. Jadi waktu banyaknya mungkin saya ketimbang ayahnya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara ayah atau ibu menyampaikan kasih sayang kepada anak? Dengan meluangkan waktu bersama, kita kumpul, interaksi kasih sayang. Pertanyaan ketiga, apakah orang tua sudah memenuhi kebutuhan anak? Dalam hal ini kayak pakaian layak, atau pendidikan, atau kasih sayang, dan lain-lain. Menurut saya mah udah lebih dari segalanya ya, kebutuhan anak saya udah saya sesuaikan. Pertanyaan keempat, apakah orang tua sering mengontrol dan mengawasi yang dilakukan oleh anak? Mengontrol itu pasti. Anak kemanapun harus kita kontrol langkahnya, namun ada batasnya yang harus kita hargai juga privasi mereka. Pertanyaan kelima, apakah orang tua lebih sering menggunakan kata-kata atau tindakan dalam menyampaikan rasa kasih sayangnya? Dua-duanya sih kami lakukan ya, sesuai dengan keadaan dan suasana pada saat itu. Oke, terkait topik selanjutnya adalah pola komunikasi. Apakah di rumah terjalin komunikasi yang baik dengan anak? Pastinya terjalin dengan baik komunikasi itu. Bagaimana cara menjalin komunikasi dengan anak di dalam rumah? Ya, kita ngobrol, bercanda, sharing, bernyanyi bersama. Pokoknya kita bersama. Bercanda, bercerita-cerita aja. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kecanggungan dalam berkomunikasi dengan orang tua? Sama sekali tidak ada ya. Oke, apakah orang tua sering menanyakan keseharian anak? Ya, saya paling sering sekali apapun saya tanyakan kepada anak saya. Apakah ada waktu di mana anak dan orang tua berdiskusi? Banyak sekali waktunya. Biasanya kita selalu bercerita di meja makan setelah makan. Oke, yang terakhir adalah apakah dalam keluarga ini selalu membiasakan budaya untuk selalu komunikatif terkait apapun? Ya, selalu berbicara dan membahas terkait apapun itu masalahnya. Nah, pertanyaan topik selanjutnya adalah strata dalam keluarga. Yang pertama, siapakah yang memiliki keputusan tertinggi dalam keluarga? Kalau keputusan tertinggi di keluarga kita tetap ya seorang ayah, tapi apapun itu keputusnya hasil kesepakatan saya dengan suami. Apakah anak dilibatkan untuk memutuskan suatu keputusan? Mereka diajak untuk berdiskusi dan memberi saran terkait keputusan itu. Yang ketiga, apakah anak diberikan kebebasan untuk berpendapat? Diberikan sekali kebebasan untuk anak berpendapat karena mereka sudah dianggap dewasa dan bisa memberi pendapat dan pandangan. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apakah terdapat perbedaan hak dan kewajiban yang dimiliki anak laki-laki dan anak perempuan yang mempengaruhi gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak? Perbedaan itu pasti ada ya di antara anak laki-laki dan anak perempuan, karena kami berasal dari adat Minang. Lelaki itu di adat Minang dianggap bagaikan raja, contohnya makan harus disiapkan, semuanya serba disiapkan. Sementara anak perempuan di adat Minang itu tugasnya lebih besar, seperti bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga terjalin komunikasi yang baik dengan anak. Terima kasih juga Azura Bazliana. Baik, di sini saya akan wawancara mengenai pengasuhan di suku Jawa. Yang pertama, apakah ada peraturan yang diberlakukan di dalam keluarga kepada anak? Kalau peraturan sih pasti ada, seperti jangan pulang terlalu malam atau membantu pekerjaan rumah. Konsekuensi apa yang diberikan jika anak melanggar peraturan tersebut?
Konsekuensi yang diberikan yang pasti diingetin agar tidak melakukannya lagi. Apakah anak diberikan kebebasan untuk bermain di luar lingkungan rumah? Kalau kebebasan ya saya berikan supaya dia bisa bersosialisasi juga di luar. Apakah sebagai orang tua bersikap tegas dalam menyikapi masalah? Kalau ada masalah ya tegas tapi tidak sampai menekan anak, Mbak. Apakah orang tua memiliki treatment khusus dalam mendisiplinkan anak? Yang paling penting diberikan pemahaman dan juga contoh kepada anak. Apakah ayah membantu pekerjaan ibu dalam pekerjaan rumah tangga? Ayah membantu seperti dalam membersihkan atau menata rumah. Bagaimana ayah dan ibu dalam menerapkan disiplin ketika anak mengalami permasalahan perilaku? Sejauh ini anak jarang mengalami masalah perilaku. Bagaimana peran ayah dan ibu dalam membuat keputusan? Untuk membuat keputusan didiskusikan sama-sama, tapi yang memutuskan tetap ayah. Apakah ayah berperan dalam mengasuh anak? Dalam mengasuh anak dilakukan bareng-bareng. Ayah biasanya ngasih contoh buat anaknya. Apakah ibu ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga? Hanya sedikit membantu. Selanjutnya, siapa yang lebih sering meluangkan waktu bersama anak? Ibu tentunya. Bagaimana cara ayah atau ibu menyampaikan kasih sayang kepada anak? Lebih banyak kasih perhatian kepada anak. Apakah orang tua sudah memenuhi kebutuhan anak? Sejauh ini insya Allah sudah cukup memenuhi. Apakah orang tua sering mengontrol dan mengawasi yang dilakukan oleh anak? Orang tua tetap mengawasi tapi tidak terlalu sering. Apakah orang tua lebih sering menggunakan kata-kata atau tindakan dalam menyampaikan rasa kasih sayangnya? Lebih sering menggunakan tindakan sembah kayak kasih perhatian kepada anak, memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, apakah di rumah terjalin komunikasi yang baik dengan anak? Selama ini komunikasi baik-baik saja. Bagaimana cara menjalin komunikasi dengan anak di dalam rumah? Saling terbuka tentang apapun. Apakah ada kecanggungan dalam berkomunikasi dengan orang tua? Komunikasi layaknya orang tua dengan anak tetap sopan tapi santai. Apakah orang tua sering menanyakan keseharian anak? Menanyakan sekali saja. Apakah ada waktu di mana anak dan orang tua berdiskusi? Diskusi biasanya yang berkaitan dengan kebutuhan anak. Apakah di keluarga selalu membiasakan budaya untuk selalu komunikatif terkait apapun? Kalau komunikasi tentunya iya. Siapakah yang memiliki keputusan tertinggi dalam keluarga? Keputusan biasanya didiskusikan dulu bareng-bareng, tapi yang menentukan tetap ayah. Apakah anak dilibatkan saat memutuskan suatu keputusan? Dilibatkan, terutama yang berkaitan dengan anaknya sendiri. Apakah anak diberikan kebebasan untuk berpendapat? Iya, selalu boleh berpendapat. Apakah terdapat perbedaan hak dan kewajiban yang dimiliki antara laki-laki dan anak perempuan yang mempengaruhi gaya pengasuhan yang diterapkan orang tua terhadap anak? Hak dan kewajiban anak laki-laki dan perempuan sama, mungkin sedikit berbeda di kewajibannya saja. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Kirana Fajriani, NIM I2418004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis persamaan atau perbedaan beserta analisis penyebab adanya persamaan dan juga perbedaan antara pengasuhan dari keluarga responden 1 yaitu berasal dari suku Minang dan juga keluarga responden 2 yang berasal dari suku Jawa. Dalam pengasuhan ini terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi serta melatar belakangi peran orang tua dalam menerapkan gaya pengasuhan kepada anaknya. Salah satu faktornya yaitu adalah budaya. Nah, di Indonesia ini kan banyak banget budaya-budaya yang beragam, sehingga Indonesia ini memiliki gaya pengasuhan yang berbeda-beda di tiap keluarganya. Sebagai contoh, kelompok kami telah mewawancarai 2 responden. Responden pertama yaitu berasal dari suku Minang, dan responden kedua berasal dari suku Jawa. Dari kedua responden kami yang berbeda budaya ini, terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya.
Dari hasil wawancara kedua responden ini terdapat persamaan. Yang pertama dari disiplin strategi. Kedua keluarga itu sama-sama menerapkan atau memberlakukan sebuah peraturan di dalam keluarganya yang berfungsi sebagai kontrol dan juga disiplin strategi kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah pembagian peran ayah dan ibu. Dari kedua responden terdapat persamaan bahwa orang tua, baik itu ayah maupun ibu, sama-sama berperan dalam pengasuhan anaknya. Dan yang kedua, jika ada suatu permasalahan, maka akan diadakannya sebuah diskusi bersama-sama dengan anggota keluarga yang lainnya. Dan yang ketiga, suami atau ayah itu ikut sedikit membantu dalam pekerjaan domestik istrinya. Yang ketiga adalah penyediaan kasih sayang. Dapat terlihat dari kedua responden, orang tua sama-sama memberikan kasih sayang kepada anaknya. Namun yang lebih dominan untuk pemberian kasih sayang adalah ibunya, karena ibu dari kedua responden merupakan ibu rumah tangga. Yang kedua adalah orang tua itu telah mencukupi atau telah memenuhi kebutuhan anak-anaknya dari pendidikan, kesehatan, dan juga kasih sayang. Yang kelima atau yang terakhir adalah strata dalam keluarga. Nah, di sini kedua responden ini memiliki persamaan bahwa kekuasaan atau keputusan tertinggi itu berada dalam keputusan ayah atau suami. Yang kedua, anak itu selalu diperbolehkan untuk selalu menyampaikan suatu pendapatnya selagi pendapat itu tidak melenceng kepada agama. Ya, selanjutnya adalah perbedaan yang terlihat dari keluarga responden 1 dan responden 2. Yang pertama dari disiplin strategi. Yang pertama adalah keluarga etnis Minang atau keluarga dari responden 1 ini terlihat lebih tegas dengan adanya peraturan dan konsekuensi yang jelas. Sedangkan keluarga responden 2 yaitu keluarga etnis Jawa terlihat lebih fleksibel terhadap peraturan yang dibuat. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak menetapkannya konsekuensi yang tidak terlalu ketat. Selanjutnya adalah pembagian peran ayah dan ibu. Untuk keluarga responden 1 dan responden 2 sebenarnya ayah ini sama-sama berperan dalam pengasuhan anak. Namun perbedaannya pada keluarga etnis Minang ini ayah berperan dalam pengasuhan anak ketika anak masih berusia belia. Namun peran ayah ini berubah menjadi lebih mendisiplinkan anak ketika anaknya sudah beranjak dewasa. Selanjutnya adalah penyediaan kasih sayang. Pada keluarga etnis Minang, orang tua memberikan kasih sayang kepada anak berupa verbal dan juga tindakan sesuai dengan situasi yang ada. Sedangkan pada keluarga etnis Jawa ini, orang tua tuh lebih sering mengungkapkan kasih sayang dengan berupa tindakan. Selanjutnya ada pola komunikasi. Nah, pada keluarga etnis Minang, orang tua ini rutin menanyakan kabar keseharian anak. Sedangkan pada keluarga etnis Jawa, orang tua hanya sesekali saja menanyakan kabar keseharian kepada anak. Dan yang terakhir adalah strata dalam keluarga. Untuk keluarga etnis Minang ini terdapat perbedaan dalam hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Pada adat Minang, itu anak laki-laki itu diberikan penghargaan bagaikan raja, dengan arti dari semua aspek ini harus dilayani. Namun untuk anak perempuan ini dia lebih bertanggung jawab kepada sektor dalam rumah tangganya. Sedangkan untuk keluarga etnis Jawa, anak laki-laki dan perempuan ini memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hanya saja terdapat perbedaan dalam pembagian tugas dalam rumah tangganya. Ya, selanjutnya ada analisis penyebab adanya persamaan atau perbedaan yang tadi telah disebutkan. Ya, pada masyarakat Minangkabau ini, pola asuh orang tua dalam disiplin strategi lebih menekankan pada rasa saling menghargai dan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Nah, sopan santun ini biasanya berkaitan dengan kontrol sosial yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan pada keluarga responden 1 dengan adanya peraturan yang diberlakukan di dalam keluarga agar anak ini memiliki batasan dan juga menjadikan peraturan tersebut sebagai kontrol perilaku anak baik itu dalam keluarganya atau dalam masyarakat. Sedangkan pada keluarga etnis Jawa itu terdapat model pengasuhan yang permisif. Selanjutnya model pengasuhannya itu dia lebih ke memberi perintah terperinci dan tidak emosional, serta tanpa ancaman hukuman atau diskriminatif. Hal tersebut ditunjukkan dengan keluarga responden 2 yang tidak terlalu kaku dalam peraturan, dalam arti keluarga responden 2 ini lebih bersifat fleksibel terhadap peraturan yang telah dibuat dan tidak menetapkan konsekuensi berupa ancaman hukuman.
Selanjutnya, pada pengambilan keputusan, di sini masyarakat Minangkabau juga dikenal dengan masyarakat yang ekspresif dalam berpendapat serta demokratis atau terbuka terhadap ide dan opini baru selama tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Nah, dalam pengambilan keputusan, cara yang diutamakan oleh masyarakat Minang itu umumnya adalah dia berunding untuk mencapai mufakat, atau kalau di Minang tuh istilahnya bule kato de mufakat, yang mana dalam bahasa Indonesia ini artinya bulat kata karena mufakat. Nah, hal tersebut itu diperlihatkan pada keluarga responden 1 bahwa selalu dilakukannya kumpul untuk berdiskusi hingga mencapai suatu suara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, dalam diskusi tersebut juga anak diberikan kebebasan untuk berpendapat tentang pandangan mereka selama pandangan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip agama tadi. Nah, sama halnya dengan keluarga adat Jawa pada responden 2, di mana anak juga dilibatkan untuk bebas berpendapat dalam pengambilan keputusan. Namun, keputusan ini tetap berada di tangan kepala keluarga, yaitu ayah. Nah, di masyarakat etnis Jawa ini terdapat nilai lain dalam pengambilan keputusan, yaitu adalah fenomena sikap masyarakat Jawa yang mudah manut. Manut sendiri adalah taat, patuh, tidak melawan, dan tidak menolak. Sehingga anak itu terkesan patuh dan juga hormat kepada keputusan yang telah diberikan oleh orang tuanya. Nah, selanjutnya, etnis Jawa ini menganut sistem yang bersifat bilateral. Artinya, keluarga ini cenderung menganggap anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, sesuai dengan kondisi keluarga satu, di mana tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan perempuan. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan dalam pembagian tugas untuk membantu orang tua. Sedangkan masyarakat etnis Minang, anak laki-laki dan anak perempuan ini memiliki perbedaan pada hak dan kewajiban dalam pekerjaan domestik, di mana anak laki-laki memiliki penghargaan yang tadi bagaikan raja, dengan arti dari semua aspeknya harus dilayani dan disediakan, sedangkan anak perempuan ini lebih bertanggung jawab dalam pekerjaan domestiknya.